Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah penjelasan tentang penulisan modul ajar. Modul ajar di sini maksudnya bahan ajar ya, bukan modul ajar berbentuk MPP untuk kurikulum merdeka, tetapi modul dalam bentuk bahan ajar. Nah, di sini sudah saya bagikan kelompoknya, materi berdasarkan kelompoknya. Jadi dibentuk di sini ada 15 materi, namun untuk materi pertama itu saya yang membuatnya. Jadi materi kedua itu dibuat oleh kelompok satu, materi ketiga oleh kelompok dua, materi keempat oleh kelompok tiga, dan seterusnya sampai dengan materi ke-15 dibuat oleh kelompok 14. Nah, pembuatan modul ini nanti dicek dengan Turnitin. Kalian sendiri yang memeriksanya, batas Turnitin adalah 30%. Artinya kalau di atas 30% direvisi lagi sampai Turnitinnya di bawah 30%. Kemudian untuk sumber referensinya itu berasal dari 5 buah buku dan 10 buah jurnal. Itu minimal. Artinya boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Nah, berikut struktur modulnya. Jadi pertama dibuat dulu bab berapa dan nama babnya sesuai pembagian kelompok. Kemudian dibuat nama kelompoknya. Misal di sini ada 3 orang ya. Nama pertama nama saya, nama kedua nama kawan yang kedua, yang ketiga nama kawan yang ketiga. Jadi di sini nama yang pertama. Ini sebagai contoh nama saya. Jadi seandainya kelompok satu ada namanya si Andi, berarti Andi, kemudian yang kedua nama kawannya, yang ketiga nama kawannya. Dibuat berdasarkan abjad. Kemudian ini tidak perlu diubah Universitas Samudra. Selanjutnya masuk ini subbab pertama. Nah, subbabnya ini lihat contoh pada kelompok satu materi 2 subbab pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua struktur dan fungsi sel dan seterusnya. Berarti di sini dibuat ciri-ciri makhluk hidup, kemudian ditulislah apa yang mau disampaikan pada ciri-ciri makhluk hidup. Ini contoh referensi, ya sitasi. Jadi kalau kalian sitasi referensi yang isinya lebih dari 4 baris, lebih dari 3 baris, maksud saya lebih dari 3 baris, maka dibuat nama sumber referensinya di belakang. Tapi kalau seandainya dia hanya 1 baris, itu dibuat di awal, ya. Misalnya dibuat berarti di sini menurut Maisarah. Ini kita ambil. Menurut Maisarah dan kawan-kawan, makhluk hidup adalah bla 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 bla. Jadi ini cara mensitasinya. Kalau dia lebih dari 3 baris, ini dibuat di belakang dan namanya itu di dalam kurung. Tapi kalau dia hanya 1 baris atau 1 atau 2 baris, maka namanya dibuat seperti ini. Namanya di luar kurungan. Selanjutnya ini masuk ke submateri kedua. Nah, ini jika ada yang dijelaskan, contoh tadi kan struktur dan fungsi sel misalnya di sini. Nah, berarti ada yang pertama mungkin bahas dulu sel, kemudian nanti bahas organ, nomor 2, yang ketiga jaringan, sampai nanti dia sistem, sorry, yang pertama sel, kedua jaringan, yang ketiga organ, dan mungkin yang keempat adalah sistem organ. Nah, ini tabel. Kalau ada bentuk tabel di materinya, maka dibuat seperti ini tabelnya. Kalau ada gambar di materinya, maka dibuat seperti ini. Untuk pustaka, contohnya seperti ini. Kalau kalian tidak menggunakan Mendeley, setidaknya ikutlah format APA, edisi 7 atau 6. Saya sarankan menggunakan Mendeley karena lebih rapi dia. Di sini kelihatan. Nah, berarti yang ini dia. American Psychological Association, ini untuk yang edisi 7. Kalau ada yang edisi 6 berarti pilih APA edisi 6. Bukan APSA, AMA, dan lain sebagainya.
Itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat batas dikumpulnya kapan. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh dibahas di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.